Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, satu minggu telah kita jalani di dalam penyertaan-Nya. Dan kita akan menjalani kehidupan kita dalam satu minggu ke depan ini. Mari kita bersatu di dalam kesatuan hati untuk dapat mendengarkan renungan pagi, diawali di dalam Senin 16 Maret 2026 pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami telah menjalani dalam satu minggu yang lalu dan kami akan mengawali minggu ini. Berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Saya membaca ayat yang ke-9. Sebab itu keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami nantikan terang, tetapi yang ada hanya kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi malah berjalan dalam kegelapan. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu pertobatan bukan hanya di bibir saja. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita merenungkan hidup ini, keadaan kita sedang menantikan terang, namun kenyataannya kita tetap berjalan dalam kegelapan karena dosa masih belum diselesaikan atau belum diputuskan. Kita masih nyaman dengan keberdosaan kita. Dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan, yang menyebabkan kegelapan rohani dan ketidakadilan. Meski manusia terpuruk, Tuhan tetap bertindak sebagai penebus yang adil dengan kekuatannya, seperti banjir untuk menyelamatkan mereka yang bertobat dan menegakkan kebenaran. Nah, dari kitab Yesaya ini pasal 59 ayat 9 sampai 19, kita dapat belajar satu, dampak dari dosa, kegelapan dan ketiadaan keadilan. Dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, umat Israel berada dalam situasi menyedihkan, mengharapkan cahaya, tetapi mendapati kegelapan, merindukan keadilan, tetapi hanya menemukan kejahatan. Ini menggambarkan kondisi manusia yang berdosa dan jauh dari Tuhan. 2. Pengakuan dosa dan pertobatan ayat 12-15 menunjukkan pentingnya mengakui dosa dan kejahatan. Penyesalan yang dalam adalah kunci pembebasan dari penderitaan yang disebabkan oleh dosa diri sendiri. 3. Tuhan sebagai penebus 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Tuhan melihat tidak ada orang yang dapat menolong, sehingga ia sendiri turun tangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menunjukkan belas kasih-Nya meskipun manusia telah berbuat dosa besar. 4. Allah bertindak seperti banjir pada ayat yang ke-19. Tuhan digambarkan datang seperti banjir untuk melawan musuh dan menyelamatkan umatnya. Ini melambangkan Tuhan yang dahsyat untuk memulihkan keadaan. Jadi, jangan menyalahkan keadaan. Sadarilah bahwa dosa sering sekali menjadi penyebab utama masalah dan jarak antara kita dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mendengar. Karena itu bertobatlah. Pertobatan sejati yaitu kembali kepada Tuhan dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar di bibir saja atau ucapan, tetapi percaya pada pertolongan Tuhan.
Saat merasa tidak ada jalan keluar, seperti di dalam kegelapan, ingatlah bahwa Tuhan Allah sangat sanggup bertindak dan menyelamatkan. Mari jawab di dalam hati kita, apakah saat ini kita sedang menantikan cahaya, namun masih berjalan dalam kegelapan karena dosa yang belum diselesaikan? Mari kita selesaikan keterikatan kita dengan dosa kita, dan transformasilah diri kita sejak sekarang. Bukan sekedar ucapan bibir semata, tetapi adanya action dalam hidup kita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan untuk dapat melakukannya dengan kekuatan dan kuasa kasih Tuhan semata dalam hidup kami. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan kami satu minggu ini, dalam segala pergerakan kami, aktivitas kami, kegiatan kami. Lindungi kami, tambahkan kami kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami, dalam segala kebutuhan mereka, dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Kami mohon penyertaan kasih Tuhan bagi mereka. Berikanlah hikmat, kedewasaan di dalam keimanan, biarlah mereka dapat membawa nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berikanlah mereka kesuksesan, berikan mereka Tuhan kasih setiamu, sehingga mereka menjadi alat Tuhan, membawa kabar baik ke semua orang. Berkati mereka Bapa. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Mari Tuhan Kau topang tubuh jasmani mereka yang lemah. Berikan mereka semangat dan kekuatan. Mampukan mereka untuk berjalan melihat kuasa dan kasih Tuhan di masa tuanya, sehingga mereka bisa hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita di dalam-Mu Tuhan. Kami juga serahkan untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kau lawat tubuh jasmani mereka. Engkau berkati Tuhan. Mari Engkau berkati juga obat-obatan, bahkan makanan, minuman. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah yang mampu menyembuhkan mereka, memampukan mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kelegaan kepada mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu juga di dalam pergumulan, penderitaan, kesusahan. Biarlah Engkau buka jalan bagi mereka Bapa. Mari Tuhan Engkau bangkitkan semangat mereka Bapa. Engkau sangat-sangat memperhatikan mereka. Mari Tuhan Kau berikan kelegaan. Mari Tuhan Kau berikan Tuhan secercah harapan bagi mereka, supaya mereka tetap berharap dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Siors Marsiloh Fransta Silain yang genap usianya 2 tahun. Begitu juga dengan Martini Boru Manuru yang genap usianya 43 tahun. Kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah dalam segala kebutuhan hidup mereka sesuai dengan umur yang Kau berikan bagi mereka pada hari ini. Mari Tuhan Kau limpahkan berkat, kesehatan, panjang umur, dan juga mari Tuhan Engkau pulihkan mereka jika mereka dalam keadaan sakit. Engkau tuntun mereka Bapa, berkati pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini semua kepadamu. Biarlah Tuhan yang menjawab dan kehendak Tuhanlah yang terjadi atas doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.